Oke, sekarang kita masuk ke type and function warehouse. Tipe dan fungsi. Ada beberapa tipe dan fungsi warehouse. Yang pertama, konsolidasi. Saya pakai pointer, ntar. Pointer mana ya? Wah ini oke. Nah, ya gini. Pertama, konsolidasi. Gudang konsolidasi itu apa? Ada konsolidasi, ada brick bulk warehouse, ada reverse logistik, ada fulfillment, ada cross docking warehouse. Nah, ini sebenarnya termasuk tipe-tipe warehouse itu. Konsolidasi itu apa? Konsolidasi warehouse itu maksudnya gini. Jadi warehouse itu beroperasi menggabungkan beberapa apa namanya ya? Ya, katakan supplier datang ini, supplier prinsipal A, prinsipal B, prinsipal C gitu ya. Isinya kan beda-beda barangnya. Nah, nanti dijadikan satu dalam satu muatan, satu shipment. Atau contoh di kurir lah, perusahaan kurir. Logistik ekspedisi ya. Ekspedisi itu kan satu, misalkan contoh barang dari apa namanya itu, drop point, hub-nya. Drop point itu kan satu tujuannya masing-masing ya, beda banyak tujuan lah kota. Nanti masuk ke gudang konsolidasinya. Dari situ ada proses sortir kan sih. Sortir sama mungkin ya sortir lah. Sortir. Nah, sortir ini kan sebenarnya untuk mengkonsolidasikan yang katakan dari Jakarta mau ke Surabaya. Dari Jakarta ini kan paketnya kan banyak nih tujuannya yang masuk ke drop point Jakarta. Ada tujuan Surabaya, ada tujuan Semarang, ada tujuan mungkin Yogyakarta gitu ya. Nah, konsolidasi ini maksudnya yang tujuan dikumpulkan tuh disortir kan. Yang tujuan Semarang jadi satu shipment, tujuan Jakarta satu shipment. Sorry, tujuan Jogja satu shipment, Semarang satu shipment. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi dari beberapa barangnya banyak disortir, dipilih di pada proses sortir, kemudian dikirim menjadi satu shipment. Tujuannya apa? Kalau ngirimnya pecah-pecah, kecil-kecil, otomatis banyak armada yang dibutuhkan dan biaya kirim masih naik sama supaya efisien utilisasi vehicle atau armadanya. Kemudian ada brick bulk warehouse. Eh, Maksudnya bulk itu curah, brick itu memecah. Jadi memecah menjadi curah. Maksudnya gudang ini melakukan pemecahan shipment. Kalau konsolidasi malah digabungkan jadi satu shipment kan. Yang awalnya mobilnya kecil-kecil disortir jadi satu armada yang cukup besar. Kalau brick bulk kebalikannya malah dipecah. Contoh eh ini ya, distribusi alat berat. Alat berat tuh kan kadang ada yang nggak bisa dibuat satu shipment, harus per part. Contoh crane. Crane itu dipecah tuh, mulai apanya, rantainya, kemudian bagian engine-nya, bagian bodinya, per shipment mecahnya. Sama kayak biasanya untuk aktivitas ini ya, pembangunan pabrik. Bangun pabrik pertama kali itu pecah-pecah mesinnya, tangkinya sendiri, pompanya sendiri, terus pipa pipingnya sendiri. Nah, nanti baru sampai site, sampai ke lokasi dirakit gitu. Nah, alat berat seperti itu juga. Misalkan ngirim dari pabrik, katakan dari mana, United Tractor lah. Kalau untuk alat berat yang nggak bisa dalam satu shipment, biasanya dipecah. Kalau yang bisa ya langsung satu shipment. Tapi kalau nggak bisa, biasanya dipecah. Itu brick bulk. Nah, ya. Kemudian ada cross docking. Nah, ini cross docking ini maksudnya gudangnya cuma numpang lewat, nggak banyak yang disimpan. Jadi datang langsung pindah armada, langsung kirim. Fulfillment juga. Nah, kalau fulfillment ini kayak tipe-tipe gudang inilah, gudang marketplace. Nah, jadi di situ barangnya mungkin bukan milik pengelola warehouse, tapi milik banyak seller, malah milik banyak klien ya. Bedanya apa? Di fulfillment ini ada value added activities. Added value-nya itu eh, biasanya ada jasa pengemasan sama jasa transport delivery langsung ke pelanggan. Pasti ada biaya yang di-charge ke ini ya, apa namanya, klien atau sellernya yang punya barang ya.
biaya penambahan kadang pembungkus, jasa pembungkusnya, ada material di situ, ada jasa orangnya kan. Jadi itu ada penambahan biaya di situ. Nah, edit value-nya di situ. Ada reverse logistik. Kalau reverse ini alur mundur. Jadi buka barangnya itu datangnya bukan dari supplier, malah dari customer. Nanti dari barang dari customer ini retur lah, gudang retur. Barang dari customer ini akan dikembalikan ke pabrik untuk di repair, di rework, mungkin refill. Contoh kayak gudangnya air minum dalam kemasan yang galon. Nah, dari warung-warung nanti akan diambil sama apa namanya sales ya atau kurirnya, ditarik kan yang kosong-kosong galon-galon kosong tuh, kita kembalikan ke pabrik. Pabriknya nanti mungkin nggak isi ulang di situ, cuma dikumpulin aja, dikumpulin ketemu satu fuso satu tronton, nah, ya. Baru nanti balik ke balik ke pabrik untuk diisi ulang, dicuci dulu dan diisi ulang. Kalau dulu masih ada tuh ke minuman-minuman kemasan botol kaca, sama jalurnya sama kurang lebih sama. Itu namanya reverse. Reverse itu kebalikan gitu. Itu tipe dan fungsi warehouse. Nah, ada contoh kalau flow-nya kayak gini. Oke. Nah, flow-nya kayak gini nih dihapus dulu. Bentar, biar lebih jelas. Nah, ini flow dari konsolidasi warehouse. Jadi awalnya dari sebelah kiri itu order from different manufacturer. Jadi pesanan dari beberapa produsen gitu ya. Dibawalah satu angkutan gitu, tracking logistik. Kemudian sampai di warehouse. Nah, kemudian dikirim tuh satu kontainer digabungkan. Jadi ini biasanya di gudang-gudang dekat pelabuhan yang mau ekspor mungkin ya. Barangnya macam-macam mau diekspor, dikumpulin satu kontainer. Dari satu kontainer naik ke kapal, dikirim ke suatu negara, satu tujuan gitu ya. Supaya efisiensi apa namanya? Load size, ukuran muatan, terus efisiensi biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu paling besar BBM gitu. Jadi di situ ada proses sortir dan proses grouping. Artinya groupingnya maksudnya apa? Grouping ini maksudnya disesuaikan. Barang elektronik ya elektronik semua. Terus furnitur, furnitur semua satu kontainer. Terus mungkin makanan-makanan semua. Yang frozen-frozen semua. Karena untuk mencegah ada kontaminasi ya, kontaminasi silang. Makanya ada proses grouping. Tuh. Ini contoh konsolidasi warehouse. Hmm. Kemudian, nah wait, kok nggak bisa. Yang kedua ada break bulk warehouse. Kalau ini kebalikannya tadi, kebalikan dari konsolidasi. Jadi dari manufaktur datangnya barangnya FTL, full truckload, sampai ke gudang nanti dipecah. Dipecah itu tujuannya untuk eh, apa namanya ya? Ke beberapa tujuan. Dengan pertimbangan apa? Mungkin ini kan kalau dilihat ukuran truknya itu agak beda ya. Yang satu FTL truckload, yang satu LTL less than truckload. Jadi pakai truk kecil. Awalnya mungkin satu kontainer dipecah dari satu CDD, CDD, CDD gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya menyesuaikan dengan tempat tujuan. Kadang-kadang kan tempat tujuannya kan kecil ya, parkir, area akses jalan gitu. Harus menyesuaikan juga armadanya. Itu break bulk. Oke. Selanjutnya cross dock. Kalau di cross dock ini sebenarnya numpang lewat. Jadi nggak ada nyimpan inventory. Jadi ada inventory mungkin levelnya rendah lah. Ya harusnya seperti ini. Nggak cuman armadanya diarahkan langsung ke warung atau customer, nggak. Tapi harusnya ada proses apa ya pindah armada lah. Itu namanya cross dock. Konsepnya seperti itu. Jadi inputnya itu dari sebelah kiri. FTL semua, prinsipal A, prinsipal B, prinsipal C. Dari tiap prinsipal ini kan nanti kan dibongkar tuh unloading kan di warehouse. Nah, proses unloading ini nanti dikelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan sama pesanan pelanggan. Pelanggan A, satu truk misal ya, dibuat full semua, full truck. Pesan barangnya dari prinsipal A berapa, prinsipal B berapa, prinsipal C berapa, intinya dalam satu muatan.
Yang truk kedua sama, tapi beda customer. Yang tiga juga beda customer. Itu namanya cross dock. Nah, fokusnya di mana kalau overdock? Sebenarnya dari waktu tinggal atau mungkin waktu simpan kali ya. Waktu simpannya pendek. Mungkin nggak ada 1 hari. Ya paling lama mungkin 1 hari lah. Nah, cross dock. Kalau ini meminimalkan biaya simpan sebenarnya. Jadi gudangnya itu biaya simpan sama biaya handling ya. Mungkin karyawan di gudang di warehouse itu lebih sedikit dibanding tipe warehouse lain karena kan tugasnya hanya ngecek kedatangan sama outbound kan. Kalau memang inventory-nya levelnya rendah gitu, mungkin cukup beberapa orang. Lainnya driver, checker mungkin berapa orang gitu. Ini tipe cross docking warehouse. Nah, selanjutnya ada fulfillment. Kalau di gudang fulfillment ini ada tadi yang saya disebutkan di awal ada namanya value added service. Jadi ada jasa tambahan lah untuk apa ya pelayanan pelanggan lah. Bisa packaging, value added bisa packaging. Biasanya packaging sih. Ada yang mungkin labeling di situ itu termasuk juga. Awalnya polos terus dikasih label itu termasuk jasa value added. Nah, kemudian menawarkan SLA yang cukup tinggi. Cukup SLA ini biasanya persentase satuan ya, maksimal 100% lah. Jadi mungkin 100% terkirim semua tuh ke customer. Nah, ada jaminannya di situ. Ada yang mungkin 1 hari sampai, ada yang 3 jam sampai gitu. Nah, itu fulfillment. Nah, prosesnya sama sebenarnya. Ada sourcing, ada inbound, ada receiving, ada storage, ada processing order ya. Processing order, picking and packing, kemudian delivery ke customer. Itu fulfillment. Nah, biasanya frekuensinya itu lebih kenceng frekuensi ordernya karena fulfillment kan. Mungkin bisa 24 jam kerjanya gitu. Oke, selanjutnya ada reverse logistik. Kalau ini eh nah, reverse logistik ini tadi ya yang alurnya itu kebalikan dari warehouse pada umumnya atau supply chain pada umumnya. Kalau logistik pada umumnya kan ngalirnya dari pabrik ke retailer, ke distributor, ke retailer, baru ke customer kan. Oh ini kebalikannya, customer ke retailer, ke warehouse, baru dikembalikan ke pabrik lagi, gitu. Nah, alurnya malah kebalik. Nah, biasanya di sini ada apa ya, kayak reverse itu misalkan kayak retur quality issue, kemudian klaim gitu ya, entah salah order. Biasanya kalau paket sekarang kan kayak marketplace sekarang kan bisa retur tuh. Terutama yang COD kan cek dulu baru bayar. Kalau nggak bisa ya balikin. Nah itu termasuk reverse logistik. Nah sebenarnya reverse logistik tuh susahnya di mana? Susahnya itu kadang-kadang kondisi barangnya yang diterima yang setelah balik ke warehouse ataupun sampai ke pabrik itu rusaknya tidak sesuai sama kondisi awal gitu ya. Karena sudah melewati proses logistik yang lebih panjang kan. Artinya sudah melewati proses logistik 2 kali. Harusnya sekali, jadi 2 kali. Udah searah, balik lagi. Kan logistiknya lebih panjang. Nah, potensi itu malah jadi potensi barangnya nambah lebih rusak daripada awal. Nah, makanya harus ada cek kondisi barang. Jadi cek kondisi barang saat barang itu diterima sama tracking awal, tracking logistik di awal. Kemudian eh, dari nanti cek kondisi lagi di waktu diterima warehouse. Begitu berangkat juga dicek kondisi lagi. Nanti ada cek kondisi lagi di sini. Gitu. Nah, contohnya kalau sekarang mungkin contohnya gini ya, contoh aktual yang terjadi. Ini contohnya industri yang sekarang masih pakai sini. Sekarang ada yang contoh nih di tempat kerja sekarang itu dari supplier ngirim barang paletan, ada palet, ada kemasannya di situ ya. Ada kemasannya kayak mungkin pakai plywood, pakai triplek gitu. Ada paletnya, mungkin palet sama packaging
kayak packaging material yang itu nanti dikumpulkan, dikembalikan lagi ke supplier buat dipakai ulang gitu. Nah, reverse logistik ini kadang-kadang kalau antar perusahaan biasanya ada jasanya. Bisa dihitung kayak jual beli barang lagi lah gitu. Tapi kalau masih dalam satu perusahaan, reverse logistiknya ya nggak dihitung jual beli barang gitu. Oke, masih azan, kita tunggu bentar, kawan. Tadi Ya, sampai reverse logistik. Ah, oke, ya, jadi contohnya gitu. Contohnya ya kalau yang sekarang masih contoh lagi gini. Di manufaktur tuh kadang ada yang sistemnya paletnya, sistemnya palet ya, maksudnya finish good itu sudah ditaruh di palet. Ya katakan perusahaan A kirim barang ke perusahaan B gitu. Perusahaan A itu sudah diatur di atas palet nih. Barang-barang di atas palet dikirim ke perusahaan B. Nah, dari B nanti kan barang-barang di atas palet itu kan dipakai kan. Dipakai untuk produksi ya mereka. Ada sisa palet. Nah, paletnya dikembalikan ke perusahaan A yang memproduksi kebutuhannya dari B. Nah, itu termasuk reverse logistik juga. Nah, kadang ada bagian di manufaktur yang udah gede, contoh kayak Coca-Cola gitu. Nah, biasanya ada tim palet manajemen. Jadi khusus monitoring palet-palet, termasuk kondisinya. Ya, kondisinya sudah masih bagus atau enggak gitu. Tergantung kepemilikan paletnya ini di mana. Kepemilikannya di manufakturnya atau di customernya gitu. Contoh lagi reverse logistik yang handle bahan kimia, entah bahan kimia makanan atau non makanan yang ditaruh di drum, mau drum stainless, mau drum besi. Nah, drumnya kalau begitu supplier ngantar kan ada isinya tuh, isi bahan bakunya kan. Dipakailah sama customer bahan bakunya kan, cairannya itu. Sisa drum kosong. Drum kosong nanti akan diambil oleh supplier ketika ada delivery lagi. Tukar barang istilahnya. Tukar barang, dia bawa drum isi, ambil drum kosong. Nah, itu reverse logistik juga. Nah, biasanya ada cek kondisi itu. Cek kondisi dari tutup, kondisi penyok, karatan apa enggak, gitu. Stoknya biasanya dikontrol tiap bulan sekali ada stok opening. Minta stok, posisi stok berapa. Nanti kalau udah cukup, katakan minimal sekali ambil 50 drum gitu ya, satu truk. Ada diambil gitu. Kalau belum cukup, oke besok lagi. Gitu terus ada komunikasi berlanjut lah. Kondisi stoknya berapa. Karena kalau ngambil cuma satu dua, ambil pakai kalau diesel ya CDD gitu kan sayang BBM-nya. Jadi harus ngumpulin dulu gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, contoh reverse logistik. Oke, selanjutnya, nah sekarang ke warehouse operation. Warehouse operation itu proses, maksudnya proses